akan menjelaskan materi mengenai pengertian maslahah mursalah dan penerapannya dalam muamalah. Yang pertama, pengertian maslahah mursalah. Secara bahasa, maslahah memiliki arti adanya manfaat. Sedangkan secara istilah, Imam Ghazali menjelaskan bahwa pada dasarnya maslahah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara. Sedangkan mursalah memiliki arti terlepas atau bebas. Maksudnya adalah terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan. Dikutip dari Jurnal Penerapan Maslahah Mursalah dalam Ekonomi Islam, karya Profesor Dr. Ahmad Qorib dan Dr. Isnaini Harahap. Maslahah mursalah adalah sesuatu yang baik menurut akal, namun dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia, di mana apa yang baik menurut akal juga selaras dengan tujuan syara menetapkan hukum, dan apa yang baik menurut akal dan selaras dengan tujuan syarat tersebut tidak ditemukan petunjuknya secara khusus baik berupa pengakuannya maupun penolakannya. Sedangkan maslahah mursalah menurut beberapa pendapat adalah merupakan dalil hukum untuk menetapkan hukum atas persoalan-persoalan baru yang secara eksplisit tidak disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan materi yang kedua yaitu penerapan maslahah mursalah dalam muamalah. Penerapan yang pertama yaitu intervensi harga pemerintah pada saat distorsi pasar. Menurut Islam, negara memiliki hak untuk melakukan intervensi dalam kegiatan ekonomi, baik itu pengaturan, pengawasan, dan pelaksanaan kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh masyarakat. Intervensi harga oleh pemerintah bisa karena faktor alamiah maupun non-alamiah. Pada umumnya, intervensi pemerintah berupa intervensi kebijakan dalam regulasi yang berhubungan dengan permintaan dan penawaran, dan intervensi dalam menentukan harga. Intervensi dengan cara membuat kebijakan yang dapat mempengaruhi dari sisi permintaan maupun dari sisi penawaran atau market intervention. Biasanya dikarenakan distorsi pasar karena faktor alamiah. Bila distorsi pasar terjadi karena faktor non-alamiah, maka kebijakan yang ditempuh salah satunya dengan intervensi harga di pasar. Tujuan adanya intervensi pasar yang dilakukan oleh pemerintah menurut Ibnu Qudamah al-Maqdisi tahun 1374 Masehi adalah sebagai berikut. Yang pertama, intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat. Yang kedua, untuk mencegah ihtikar dan ghoban fahishi. Dan yang ketiga, untuk melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas. Penerapan maslahah mursalah yang kedua yaitu larangan dumping atau siyasah ikhraq dalam penjualan suatu produk. Menurut Kamus Lengkap Perdagangan Internasional, dumping adalah penjualan suatu komoditi di suatu pasar luar negeri pada tingkat harga yang lebih rendah dari yang nilai wajar. Biasanya dianggap sebagai tingkat harga yang lebih rendah daripada tingkat harga pasar domestiknya atau di negara ketiga. Dumping merupakan praktek dagang yang dapat merusak mekanisme pasar. Ada berbagai macam akibat yang ditimbulkan dari praktek dumping ini, antara lain adalah produk barang sejenis dalam negeri kalah bersaing dengan produk yang sejenis di luar negeri. Dan kedua yaitu pemutusan hubungan kerja atau PHK secara besar-besaran karena perusahaan dalam negeri harus menghemat biaya operasional agar dapat bersaing dengan barang-barang impor yang harganya lebih murah. Dan akibat yang ketiga yang lebih parahnya lagi adalah tutupnya perusahaan dalam negeri akibat produksinya terus menurun dan barangnya tidak laku di pasaran. Itulah yang menjadikan alasan mengapa agama Islam melarang praktek dumping dalam kegiatan ekonomi, karena mengakibatkan timbulnya mudorot dan hilangnya maslahat di dalam masyarakat luas. Dan penerapan maslahat mursalah dalam muamalah yang ketiga yaitu larangan spekulasi falas karena maslahah ammah. Usaha spekulatif adalah bentuk usaha yang pada hakikatnya merupakan gejala untuk membeli suatu barang atau komoditi dengan harga yang murah pada suatu waktu
dan menjual barang yang sama dengan harga yang mahal pada waktu yang lain. Seorang yang melakukan kegiatan spekulatif dalam perdagangan biasanya berharap kepada terjadinya fluktuasi harga yang tinggi di pasar. Apabila harga masa depan atau future price-nya diharapkan lebih tinggi daripada harga sekarang, maka para pembeli spekulatif membeli suatu barang dengan maksud menjualnya dengan harga yang lebih tinggi di kemudian hari. Demikian juga sebaliknya, apabila harga masa depan atau future price-nya lebih rendah, diharapkan lebih rendah dari harga sekarang, maka para spekulan akan menjualnya sekarang untuk menghindarkan penjualan pada harga yang lebih rendah di kemudian hari. Islam melarang praktek spekulasi ini seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, barang siapa menumpuk persediaan gandum di masa kekurangan atau dengan maksud memperoleh keuntungan kelak, ia berdosa besar. Dan penerapan maslahah mursalah dalam muamalah yang keempat yaitu mengadakan pengadilan niaga syariah. Seiring perkembangan ekonomi yang cukup pesat, khususnya dalam bidang hukum Islam, maka kewenangan pengadilan agama pun mengalami perluasan dengan menangani perkara yang menyangkut bidang ekonomi syariah. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang mengatur tentang kewenangan peradilan agama yaitu berbunyi, pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Maka dari uraian di atas, sangat diperlukan suatu lembaga pengadilan niaga syariah untuk mengatur transaksi ekonomi dan memberikan manfaat dan maslahat bagi kehidupan ekonomi masyarakat. Jadi itu saja materi yang saya dapat sampaikan, yaitu tentang pengertian maslahah mursalah dan penerapannya dalam muamalah. Mohon maaf jika ada salah kata dan pengertian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.